Kenapa kamu mencari aku? Aku ditinggalkan loh. 4 hari. 1 hari perjalanan. 3 hari 3 malam balik. 4 hari. Tidakkah kamu tahu bahwa aku, masa anak sama orang tua bilang aku, kamu. Tapi ini yang ditulis. Bahwa aku harus berada di dalam rumah apa? Bapa yang di atas. Bapakku. Coba ayat 48 lagi. Ayat 48 lagi. Bahasa Indonesia. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu yang di bumi. Maksudnya Yusuf. Dan aku dengan cemas. Ya, nggak mungkin Bapak di surga cemas. Bapak yang di dunia cemas. Makanya saudara, kalau saudara berharap kepada manusia, penuh kecemasan. Berharaplah kepada Bapa yang tidak pernah cemas. Ayat 49 lagi. Aku harus ada di dalam rumah Bapakku. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya, indah sekali, saudara. And he said unto them, bukan answer, he said, dia berkata, he said unto them, how is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about? Aku harus ada di antara my father's business. Perusahaan Tuhan. Urusan-urusan Bapak. Urusan-urusan Bapak. Ini kebaktian urusan Bapak. Baca Alkitab urusan Bapak. Doa urusan Bapak. Puasa urusan Bapak. Berapa persen kita yang baca Alkitab tiap hari? Berapa persen kita yang berdoa? Berapa persen kita yang mencari Dia dengan segenap hati? Coba kita lihat ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. 51. Lalu ia pulang. Nah, ini yang saya suka. Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Tadi dia bilang, aku harus ada dalam urusan-urusan Bapa Sorga. Maksudnya dia bersaksi kepada papa mamanya. Aku harus ada di dalam urusan Bapa Sorga. Nah, ini yang kedua nih yang ya, kita harus belajar dari Yesus. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka yang nyalahin tadi. Nah, mengapa engkau berbuat demikian? Padahal dia nggak salah. Tapi Yesus tunduk sebagai manusia kepada orang tuanya dalam asuhan mereka. Karena itu ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat. Aduh, 12 tahun aja dia jawab dokter. Sekarang bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah. Yang pertama dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Bisa bilang amin, saudara? Nah, kita kembali kepada Amsal 4 ayat 3. Sekarang kita mengerti karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah karena aku di dalam asuhan mereka, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, orang tuanya, ayat 4, aku diajari ayahku. Ini Salomo diajari oleh Daud. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, belajarlah
berpeganglah kepada perkataan-perkataanku, maka engkau akan hidup. Coba kita baca Amsal 7 ayat 2. Dalam Amsal 7 ayat 2 kita baca sama-sama. 2, 3. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, kadang-kadang biji mata saya sakitnya luar biasa. Dokter bilang kasih obat tetes. Setelah obat tetes itu diteteskan, tenang mata saya. Dengan begitu saya memelihara mata saya. Kalau ada kelilipan, kita coba keluarkan. Ambil water, cuci supaya kotorannya bisa turun. Kita pelihara mata kita. Kita cuci, kita pelihara mata kita. Dulu kalau ada bintit ya, kalau anak-anak itu ada bintit, sok ngintip katanya. Padahal bukan. Itu karena kita, saudara-saudara, tidak bersih. Sekarang jarang saya dengar ada orang bintit, matanya nggak ada. Ya. Tahu saudara, maaf bicara, itu belek kayak mata. Itu karena kita berkedip-kedip waktu tidur, kita nggak sadar. Kita ngedut, kita kedip-kedip. Itu minyak, dia membersihkan mata. Begitu kita keluar, kita bersihkan itu, ya, oli-oli yang sudah keluar itu, yang bahasa Ibrani-nya belek, itu bersih, cuci muka, nah kita rasa segar mata kita. Apalagi kalau saya sudah pasang kacamata, wah lebih jelas lagi. Nah, seperti memelihara biji mata kita, kita harus memelihara firman Tuhan. Dalam Imamat 18 ayat 3 sampai 5, saya kurang bisa baca karena kecil, saudara bisa baca karena besar di depan. 2, 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang sama lagi pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Maka saya pegang firman Allah. Saya nggak takut hari esok, Tuhan yang pegang hari esok. Ya, dan saya harap sidang jemaat pun mempunyai iman yang sama. Oh, hari esok tuh kita nggak usah khawatir. Karena hari esok tuh Tuhan yang pegang. Ya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga. Sendengkanlah atau miringkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara tuh nggak tahu bahwa kalau kita mendengar firman Allah itu, kamu akan hidup. Dua macam hidupnya. Hidup di dunia dan hidup di surga. Aku hendak mengikat perjanjian abadi. Dia ikat janji dengan saudara. Kekal, abadi kok. Dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud.
Ini mengenai Israel. 2.500 tahun sejarah orang Yahudi. 3.000 tahun sejarah Yerusalem. Mulai dari Abraham. Dulu orang Mesir jagoan. Mesir mau menghancurkan orang Israel, gugur Mesir. Roma mau menghancurkan orang Yahudi, gugur Roma. Jerman membunuh 6 juta orang Yahudi. Bahkan kulit manusia dibikin untuk tutup kap dari lampu. Kulit manusia. Begitu kejam. Dia bilang ini Hitler, dia pidato. Saya dengar di internet. Itu Yahudi sama Kristen itu harus dibasmi. Itu penyakit. Hancur. Bayangkan dengan Tiongkok 1,4 miliar manusia. Yahudi hanya sedikit. 2,5 juta. Tapi yang paling banyak menerima Nobel perdamaian, Nobel apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Hukum adalah raja. Orang Yahudi yang bikin. Siapa itu yang ahli atom itu? Siapa? Albert Einstein. Yahudi. Bang Rothschild. Yahudi. Coba mungkin saya salah. Tapi kita lihat dulu Yohanes pasal 4 ayat 22. Ya kita lihat dulu. Kalau salah minta maaf. Nah ini benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sama-sama. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Abraham itu Yahudi. Daud itu Yahudi. Salomo itu Yahudi. Musa itu Yahudi. Semua Yahudi. Pokoknya negara yang mau menghancurkan Israel itu berhadapan dengan Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah ini ayat dipegang oleh GPDI. Makanya hamba Tuhan GPDI itu dengan iman. Saya dapat permintaan dari Sukanagara. 2 keluarga, cukup banyak di sana orang Kristen, tapi tidak ada yang mau melayani di Sukanagara. Tempat sudah ada, jemaat sudah ada, banyak orang Manado, orang Batak di sana, dan orang Ambon kerja di sana. Salah satu yang suka ke sana, kalau lewat ke sini suka bawa durian. Sekarang sekolah kitab. Kemungkinan apa dia terbeban untuk ke sana, saya tidak tahu. Sebetulnya jiwa-jiwa itu banyak. Tapi kita mau pilih sendiri tempat. Kita tidak seperti Abraham. Aku akan tunjuk tempat bagimu. Pergi, keluar, tinggalkan. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bisa bilang amin, haleluya. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan ayat 3.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Negara-negara yang berhubungan baik dengan Israel diberkati. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, saya ini takut ini sebab Indonesia ini ngutuk-ngutuk terus sama Israel. Nah, tuh. Dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah kita minta berkat Abraham. Dia di hadapan Tuhan kayak anak kecil. Nggak tahu di mana. Suruh pergi kemana. Pokoknya kamu pergi aja. Tiap hari dipimpin. Kamu ke kanan, tiap ke kiri. Tiap hari. Nanti aku kasih tahu tempat. Kembali kepada Amsal. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku sama-sama, maka engkau akan hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 50,